Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali hari ini dalam acara All by Grace. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami serahkan acara All by Grace kali ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon kasih karunia-Mu tercurah atas kami semua dan semua yang mengikuti acara ini, dan hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu. Boleh sama-sama kami diberkati dengan limpahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuasai semua, Kau urapi kami semua, dan Engkau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa dan menyerah. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pegawai kami, dia menelpon kami dan dia menyatakan ingin mengundurkan diri dengan alasan karena usianya sudah sepuh dan dia sudah tidak memadai kekuatannya untuk bekerja seperti sedia kala. Nah, beliau ini, dia pernah bekerja dengan kami sewaktu kami masih menjadi pengusaha. Sampai dengan tahun 1992, kami dilantik menjadi pendeta. Dia pun ikut dengan kami, bekerja dengan kami di gereja sampai dengan hari ini. Kalau dijumlahin seluruh masa kerjanya itu lebih dari 40 tahun. Ya, sebelum kami jadi pendeta, sampai dengan kami jadi pendeta, dan sekian lama bekerja di gereja. Nah, sewaktu kami kalau ada acara retreat dan lain sebagainya, beliau boleh kami percaya dengan amat sangat, satu gedung gereja, seluruh keberadaan gereja kami tinggal serahkan kepada beliau, dan kami boleh dengan tenang dengan acara retreat di pegunungan dan lain sebagainya. Bahkan sewaktu kami masih pengusaha pun, seluruh pabrik dia yang jaga, bahkan banyak hal-hal yang agak penting
orang lain tidak bisa pegang, tapi beliau kami percayakan dan kami dengan tenang. Ini namanya orang yang setia. Ya, kesetiaannya itu bisa dipertahankan sekian lama sampai bisa lebih dari 40 tahun bekerja bersama kami. Memang langka, namun nyata di hari-hari segini masih ada orang yang setia bekerja seperti beliau itu. Sungguh hati kami sangat kagum dan menghargai pengabdian dan kesetiaan beliau itu selama bekerja. Dan kami sungguh-sungguh mau belajar dan meneladani akan kesetiaan seorang yang kami temukan di dunia ini. Dalam Alkitab Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan kami hanya bisa menjawab ayat tersebut ialah, puji Tuhan, kami menemukan yang demikian. Ya, dari contoh sosok pribadi beliau yang dipaparkan di atas, terdapat suatu kebenaran yang harus diakui dan harus kita terima semuanya adalah, sekalipun kesetiaan manusia masih ada dan sungguh menakjubkan, namun memang tidak mudah menemukan manusia sedemikian. Akan tetapi kesetiaan manusia tetap saja tidak ada yang sempurna, karena ada keterbatasannya, ada saja kendalanya, bisa berubah karena sesuatu hal dan hal lain. Bahkan bila waktunya tiba, kesetiaan manusia itu bisa berakhir atau sirna, hanya tinggal kenangan dan teladan yang bisa kita ingat demikian saja. Jika Anda pernah menemukan, mengagumi, menghargai, dan memuji atas kesetiaan manusia, sadarilah bahwa kenyataan hidup sering menjadi terbalik seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, tantangan, rintangan, cobaan. Kesetiaan manusia bisa saja mengalami kendala atau degradasi atau penurunan atau kemerosotan, bahkan bisa tiba-tiba berubah atau berakhir sirna. Unsur-unsur yang seringkali mempengaruhi kesetiaan manusia antara lain pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan bisa mempengaruhi kesetiaan orang. Ya, ukuran ataupun standar yang ditentukan sewaktu kita pendidikannya masih belum mencapai pendidikan di perguruan tinggi ataupun di dalam negeri atau di luar negeri, itu bisa berubah cara kita mengikapi kesetiaan itu. Apalagi soal pekerjaan. Ya, pekerjaan, waktu kita kerjaan yang biasa-biasa, kita bisa setia. Mungkin satu hari, seiring dengan kesetiaan yang terjadi, yang kita tunjukkan, kita naik pangkat, kita dipercaya lebih. Tapi seiring dengan semakin sibuknya dan kepercayaan diberikan, ataupun bisa juga karena godaan-godaan, tantangan-tantangan, kesulitan, bisa juga mempengaruhi kesetiaan kita, apalagi jika dikaitkan dengan orang-orang yang bekerja, namun ya ada udang di balik batu, atau selalu diukurkan dengan bagaimana ganjaran yang diterima, katakanlah upah atau gaji yang diterima setimpal atau tidak. Kadang itu pun akan mempengaruhi kesetiaan seseorang. Usaha, nah usaha ini sangat besar pengaruh terhadap kesetiaan. Ya, dalam hal kita menjalankan usaha, betulkah kita setia sungguh-sungguh, bertanggung jawab terhadap kualitas, terhadap pelayanan, terhadap customer ataupun pelanggan-pelanggan kita? Seringkali demi mengeruk lebih banyak keuntungan, ya, usaha pun akan membuat kita satu ujian yang besar, godaan yang besar. Apakah kita menghalalkan yang begini, atau kita tetap berpegang teguh, tidak mau berkompromi? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Uang, wah uang itu godaan besar. Uang itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap kesetiaan. Ya, waktu kita masih belum banyak uang, kita bisa setia. Tapi sewaktu uang udah mulai banyak, nah ini berbicara dalam segala aspek kehidupan, bisa juga soal kehidupan suami istri, rumah tangga, atau soal gaya hidup.
dan lain sebagainya. Sekarang uang mulai menjadi banyak, seringkali kesetiaan bisa tergerus. Misalnya, ya, yang tadinya setia dengan istri atau setia dengan suami, namun karena uangnya sudah mulai banyak, bisa juga dia akhirnya tidak lagi setia dengan suami atau istri. Ya, mentang-mentang udah punya uang, dia pikir ada uang, ada kuasa, dan lain sebagainya. Status sosial, ya ini juga sangat-sangat berpengaruh. Ya, saat kita belum punya status sosial sebagaimana yang kita punya saat ini, mungkin kita sangat setia dengan rumah tangga, setia dengan pekerjaan kita. Tetapi sewaktu kita menanjak naik ke status sosial yang semakin tinggi, ya kesetiaan itu akan sangat terpengaruh, ya karena kita seringkali dengan dalih alasan berkata, ya status sosial ini harus kita tunjukkan ya dengan praktek kehidupan kita, ataupun status sosial kita juga akan ikut menentukan apa yang kita pakai, apa yang kita punya, rumah yang kita tinggal, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya tentang tempat tinggal. Saya tinggal di kota kecil, tinggal di kota besar, tinggal di luar negeri. Apalagi perpisahan terjadi karena pekerjaan lalu tempat tinggal berpindah. Wah, ini kesetiaan pun akan sangat-sangat terpengaruh. Belum lagi pergaulan. Pergaulan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesetiaan. Kadang kita mau tidak mau terobsesi, ya terpengaruh dengan hal yang negatif karena kita melihat dengan lingkungan kita, komunitas yang kita bergaul itu, mereka oke-oke aja. Kenapa kita harus begini, harus begitu, harus begini ketat, harus begini jaga untuk kesucian, kekudusan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka pergaulan itu akan membuat kita mau tidak mau jadi kompromi. Ya, kesetiaan pun ikut mengalami kemerosotan. Belum media sosial. Ya, pada hari-hari ini media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi dan sangat berkuasa atas hidup seseorang. Ya, orang yang setia-setia. Ya, gara-gara Facebook akhirnya dia mengaku ya berkenalan dengan yang tidak boleh dikenal. Lalu akhirnya mereka maju langkah lebih lanjut sampai akhirnya terjerumus ke dalam perselingkuhan dan lain sebagainya. Ya, konsep hidup dan konsep moral. Ini juga sangat penting dan sangat berpengaruh. Saat konsep hidup kita jelas, konsep moralitas kita jelas, kita bisa membedakan. Ini boleh, ini tidak boleh. Yang begini halal, yang begini haram. Ya, ini harus kita kerjakan, yang ini boleh tunda, dan lain sebagainya. Dan yang paling sangat berpengaruh adalah soal iman dan hidup rohani. Bila iman kita kuat, teguh, dan bertumbuh, hidup rohani bagus, saya yakin kita tidak akan mudah-mudahnya ya tercemar oleh dunia ini, sehingga kesetiaan kita berkurang dan menjadi sirna. Ya, demikianlah unsur-unsur yang bisa membawa dampak pengaruh terhadap kesetiaan seseorang. Sehubungan dengan unsur-unsur yang dapat berpengaruh terhadap kesetiaan manusia, kembali kepada pilihan manusianya sendiri. Bagaimana dia menggunakan kehendak bebas yang Tuhan karuniakan sejak manusia diciptakan, sehingga manusia bebas pilih antara pertahankan kesetiaan atau berubah kesetiaannya. Tetapi penting kita ingat adalah setiap pilihan pasti diikuti konsekuensinya. Ya, mengikapi kenyataan sedemikian, mungkin hati Anda ingin bertanya, masih adakah kesetiaan yang tidak pernah akan berubah? Masih adakah kesetiaan yang tanpa batas, tanpa membeda-bedakan? Masih adakah kesetiaan yang tidak menghadapi tantangan, cobaan, dan rintangan? Masih adakah kesetiaan yang dapat berlangsung langgeng sampai selama-lamanya? Jawabannya adalah ada. Itu hanya ada pada kesetiaan Tuhan. Ya, jadi kita tahu kesetiaan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, dan dengan kasih-Nya ditopang oleh setiaannya, maka kita boleh ada sebagaimana kita hari ini.
Bahkan oleh karena kasihnya, dengan kesetiaannya, oh luar biasa, kita menjadi biji matanya. Kita terpelihara, dia mengawasi, dan kita dekat dengan Tuhan yang sedemikian. Ya, itulah dia. Kesetiaan Tuhan tiada taranya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ya, tema All by Grace kali ini adalah kesetiaan Tuhan. Melalui program All by Grace kali ini, kita mau belajar bersama-sama mengenal dan mengenai kesetiaan Tuhan. Kita akan belajar perbedaan. Ya, maka temanya kita akan perluas dengan subtema berkata kesetiaan Tuhan versus kesetiaan manusia. Membuat satu pembanding, ya, membuat satu perbandingan. Oke, nah kita lihat kesetiaan Tuhan. Nomor satu, tidak ada kesetiaan seperti kesetiaan Tuhan. Mazmur pasal 89 ayat 8 berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Mazmur 33 ayat yang keempat B. Segala sesuatu dikerjakannya dengan
kesetiaannya. Oleh karena itu, kesetiaan merupakan karakter Tuhan, sehingga kesetiaan senantiasa berada di sekelilingnya, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dengan acuan ayat-ayat tersebut di atas, patut dipahami bahwa kesetiaan Tuhan turut berperan dengan nyata ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia. Setelah segala sesuatu diciptakan, lalu Tuhan berkati, Tuhan menopang, dan Tuhan kendalikan semua ciptaannya itu dengan setia, sehingga semuanya dapat berada pada posisinya dan fungsinya, beroperasi dengan sesuai dan teratur. Perhatikanlah saja yang namanya matahari, bulan, dan bintang. Semuanya teratur. Saatnya mesti muncul dan saatnya mesti terbenam. Tidak boleh terlambat atau kacau keteraturannya. Sehingga ada istilah, oh ini fajar menyingsing atau matahari terbit. Pada tempatnya, jadilah pagi, siang, dan senja. Dan matahari pun terbenam. Nah, kita berkata ini saatnya menjelang malam. Ya, belum lagi soal bulan, ya, dan bintang, dan apalagi soal air, soal hujan, soal angin, dan masih begitu banyak unsur dalam cakrawala, dalam alam semesta ini. Kalau kita mau singgung satu persatu, sungguh sangat luar biasa, canggih, sophisticated. Kesetiaan Tuhan itu sangat sempurna dan tidak pernah terlambat, tidak pernah berubah, dan berlangsung terus-menerus hingga saat ini dan seterusnya. Selain itu, yang tak terlihat mata, misalnya oksigen, Tuhan dengan setia memasok atau mensuplai dengan cuma-cuma alias gratis demi kebutuhan dan prasyarat hidup manusia seluruh dunia. Semuanya menyatakan kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan, atau tidak pernah berhenti. Bila kita mau mempelajari lebih mendalam mengenai kesetiaan Tuhan, mari kita kenali karakteristik atau sifat dari kesetiaan Tuhan yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. Ya, A. Kesetiaan Tuhan itu terpercaya karena Tuhan pegang komitmen. Ya, firman atau perkataan atau perintah atau janji atau perjanjian, apalagi sumpah dari Tuhan, selamanya dapat dipercaya sepenuhnya karena Dia adalah Tuhan yang memegang komitmen, tidak seperti manusia. Janji tinggal janji, bisa meleset, bisa ingkar janji, bahkan bisa janji gombal dan bisa lupa dengan janjinya. Ulangan pasal 7 ayat 8 hingga 9 berkata, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Satu lagi ayat penting, kitab Yosua pasal 23 ayat 14 bagian B. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Mazmur 145 ayat 13 bagian B. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi inti daripada sifat dasar atau karakteristik dari kesetiaan Tuhan yang pertama itu adalah Tuhan pegang komitmen. Ya, tidak seperti manusia. Saat ini aku berkomitmen,
aku berjanji, aku akan penuhi, aku mau setia. Tapi suatu hari, ya suatu saat, karena sesuatu hal lain, ya komitmen kita bisa mengalami kemerosotan, bisa berganti kesetiaan kita. Bagian B, kesetiaan Tuhan itu berlangsung langgeng, atau kita katakan konsisten atau berkesinambungan. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali Tuhan menyatakan dirinya dia setia, maka kesetiaannya itu berlangsung secara berkesinambungan dengan langgeng dan tidak berubah apalagi terhentikan. Secara konsisten Tuhan tetap setia karena kesetiaannya adalah karakter dari Tuhan sendiri. Ya, kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, Mazmur 100 ayat yang kelima berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 146 ayat 6 berkata, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Anda boleh belajar dari Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan kepada kita, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah akan berkurang dan tidak akan berubah dan tidak bisa terhentikan oleh apapun dan oleh siapapun. Ya, andai kata kita belajar kitab Injil, ya, walaupun tidak sepertinya langsung Tuhan berbicara tentang kesetiaannya, namun dia menyatakan kepada kita, dia memberikan curah hujan, dia memberikan matahari kepada orang-orang yang setia dan orang yang tidak setia, orang yang baik, orang yang jahat pun, orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa, semuanya Tuhan berikan secara cuma-cuma. Nah, ini adalah bentuk kesetiaannya. Dia memelihara kita, dia menjaga kita, dia mengampuni kita, dia bersabar dengan kita, dan dia begitu mengasihi kita. Dia mau memberkati kita, baik pada waktu kita manis-manis, nurut-nurut. Mungkin juga suatu saat kita bandel, kita tidak mau nurut lagi, tidak mau menaati dia, dia tetap setia. Ya, hal ini pun akan tercermin kalau kita melihat ada suatu ilustrasi tentang kasih Tuhan kepada manusia, kesetiaan Tuhan kepada manusia, ya, melalui apa yang diceritakan tentang anak yang terhilang. Bapak itu dengan tekun, bapak itu dengan legowo, ya, yang diminta dia berikan kepada anaknya, ya, warisan yang belum pada waktunya pun dia berikan. Dan suatu anak yang menghamburkan semua harta yang diterima, ya, anak itu tetap anak, dia mengasihi anak tersebut, dan dia tetap menanti, menunggu, dan dia percaya anaknya pasti kembali. Ini ketekunannya, ini adalah kesetiaannya. Ya, saat anak manis-manis di rumah, atau anaknya sudah meninggalkan rumah, melawan orang tua, atau manis-manis nurut-nurut orang tua, tetap dia mengasihi dengan tanpa syarat. Ini kesetiaan Tuhan, berlangsung terus, langgeng, berkesinambungan. Ya, itu dia, konsisten. Kalau dia sudah mengasihi, dia konsisten mengasihi. Ya, bagian C, ya, karakteristik dari kesetiaan Tuhan adalah Tuhan konsekuen. Karena kesetiaannya itu, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, diberikan kehendak bebas atau free will, dan suatu hari terjerumus ke dalam dosa, memberontak terhadap Tuhan. Namun karena setia dengan janjinya, maka Tuhan dia mempersiapkan dan mengupayakan agar manusia dapat diampuni dan dapat diselamatkan hingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan dapat bersekutu kembali dengannya selama-lamanya di surga. Tuhan konsekuen dengan kesetiaannya. Maka Yesus diutus untuk menjadi korban penebus dosa, agar manusia yang percaya kepada Yesus, dosanya dapat diampuni. Dia boleh diselamatkan, dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah, bahkan dipulihkan dan diberkati sedemikian rupa untuk bisa menjadi berkat
Nah, ini Tuhan konsekuen. Sekali dia berjanji, dia konsekuen, dia lakukan. Sekali dia mengasihi sampai pada kesudahannya. Sekali dia bertekad menyelamatkan, dia konsekuen dengan upaya menyelamatkan. Sampai putra tunggal pun dia berikan untuk menjadi penebus dosa, juru selamat umat manusia. Mazmur 103 ayat 8-13 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sungguh tak ada kesetiaan seperti kesetiaan Tuhan. Kesetiaan manusia terbatas, bisa berubah dan bisa berakhir. Sebaliknya, kasih setia, kesetiaan Tuhan tidak ada batas, tidak bisa berubah dan tidak berakhir, selama-lamanya terus berlangsung. Itu dia, kasih setia Tuhan beda dengan kasih setia manusia. Kesetiaan Tuhan beda dengan kesetiaan manusia. Ya, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang menepati janji, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang sekali mengasihi dengan sempurna. Haleluya, glory. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Ya, sebagai perbandingan antara kesetiaan manusia dan kesetiaan Tuhan. Ya, yang kedua, kita berbicara tentang perbandingan antara kesetiaan Tuhan dan kesetiaan manusia. Maka kita temukan kesetiaan Tuhan teruji dan terbukti senantiasa setia selama-lamanya. Ya, kesetiaan seseorang sangat dituntut, diukur dan dinilai ketika menyikapi situasi kondisi kehidupan, tantangan, pergumulan yang terjadi, proses pembentukan karakter dan integritas hidup sebagai orang percaya, baik di dalam rumah tangga, bergereja, tempat kerja, maupun di tengah-tengah komunitas. Ya, harus disadari, seringkali justru melalui hal-hal yang remeh-temeh sampai kepada hal-hal yang besar, kesetiaan seseorang diuji, dapatkah teruji, dapatkah terbukti. Contoh, suami dan istri. Ya, kalau kita melihat ya kehidupan suami istri, ya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh, ya hal-hal yang mungkin tidak penting, hal-hal yang minor, ya tetapi seringkali itu bisa mengganggu akan kesetiaan antara suami dan istri. Ya, kadang-kadang suami bisa merasa, aku sudah setia sekian lama, aku sudah setia sedemikian, kenapa masih demikian, dan demikian? Apakah aku mau setia lagi atau tidak? Sebaliknya juga istri. Demikian, aku sudah membanting tulang, aku sudah menjadi istri, sudah menjadi mama, sudah menjadi ibarat pembantu segala macam. Aku kerjakan dengan setia karena mengasihi, karena kesetiaan ada padaku. Namun kenapa suamiku demikian? Masihkah aku teruskan kesetiaanku? Toh tidak dihargai, toh tidak mendapat balasan setimpal. Maka seringkali inilah yang akan dituntut, inilah yang akan dinilai. Masih setia atau tidak? Kesetiaannya berubah atau tidak? Kehidupan orang tua dan anak. Orang tua manapun, dia pasti harus mengasihi anak. Karena mengasihi anak, dia harus mendidik, dia harus mengarahkan, dia harus mengajar, dia harus panjang sabar, dia harus tekun, dia harus setia memenuhi kebutuhan anaknya. Demikian juga anak, namanya anak, mungkin belum pengalaman, belum kedewasaan yang cukup, dan lain sebagainya. Jadi terkadang terjadi karena generation gap antara orang tua dengan anak, bisa timbul semacam pertikaian, ketegangan yang tidak perlu. Namun itu sering terjadi antara manusia mau membawanya ke permukaan atau tidak, antara mau teruskan atau tidak. Maka disitulah kesetiaan orang tua dengan anak apakah bisa teruji dan terbukti bahwa orang tua setia mengasihi anaknya, apakah anaknya juga setia untuk menuruti orang tuanya dan sebaliknya.
Ya, kadang orang tua seperti dipojokkan kepada satu posisi. Dengan anak yang sedemikian, sudah sabar demikian, sudah setia demikian, sudah mengasihi dia sedemikian, sudah menuruti dia apa permintaannya sampai sedemikian. Kok masih begini terjadi? Maka orang tua kadang bisa rasanya, sudahlah, aku mau lepaskan aja lah. Nggak bisa lagi, mau setia bagaimana? Ini anak nggak ngerti-ngerti. Atau sebaliknya, ya dia merasa dirinya benar, aku sudah taat-taat, aku walaupun dikekang, walaupun aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku mau, aku harus ya courting. Mau sampai kapan? Wah, mau setia-setia ikut orang tua atau tidak? Atau aku nggak mau lagi dah, biarin aja dah, aku mau tinggalkan rumah, aku mau jalan sendiri, aku mau semau gue, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh nyata seringkali manusia berhadapan dengan dilema. Ya, saat terjadi ya situasi, kondisi, konflik atau pergumulan ataupun tantangan terjadi, masihkah kesetiaan bisa dipertahankan? Misalnya contoh lagi dengan ya rohaniwan atau pemimpin di gereja dengan jemaat. Bisa juga terjadi sesuatu ya konflik atau kesalahpahaman atau masalah. Ya, dan seringkali ini akan menantang seseorang pemimpin ataupun jemaat. Masih mau setia atau tidak? Ya, sementara jemaat berkata, pemimpinku dodol, pemimpinku kurang bijak, pemimpinku kurang mahir, pemimpinku nggak menyelami perasaan jemaat, tidak bisa mengerti, tidak bisa memimpin, dan lain sebagainya. Mengecam dengan segudang macam-macam alasan dan lain sebagainya, karena dia membanding ini dan membanding itu. Sebaliknya sang pemimpin, katakanlah pemimpin kelompok sel berkata, aku sudah sabar, aku sudah setia, aku sudah adakan waktu, aku sudah menggembalakan, menasehatin, aku sudah perhatian penuh sampai korbankan waktu buat keluarga hanya demi jemaat dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih tetap tidak mau berubah, tidak mau dewasa, masih nuntut ini dan nuntut itu? Mau sampai kapan aku setia kepada mereka? Mau sampai kapan aku harus tetap bersabar, tetap setia untuk melakukan tugasku sebagai pemimpin? Sudahlah, aku pengen sama dengan orang lain aja lah. Toh mereka oke-oke aja, fine-fine aja hidupnya. Nggak usah sampai begitu ketat, nggak usah sampai terlalu mencampuri, perhatiin sampai begitu jelimet kepada jemaat. Sudahlah, aku bodoh amat, aku nggak mau setia lagi. Nah, ini dia. Kesetiaan manusia itu sering ditantang, sering diuji. Apakah dapat teruji dan terbukti? Kenyataannya ialah banyak kali tidak bisa teruji dan tidak bisa terbukti. Ya, istilahnya orang-orang awam berkata, kalau kamu jual aku beli. Ya, itu seringkali menjadi suatu rumusan yang akhirnya diperlakukan. Ya, kalau kamu nantangin terus, ya sudah, aku hempaskan aja. Aku berhentilah, aku tidak mau lagi setia. Namun seringkali kesetiaan kita akan diuji dan akan ditantang untuk kita mau tetap setia atau tidak. Menaati apa yang dikatakan firman Tuhan, menaati karakter yang baik, menaati kesetiaan sudah berlangsung sekian lama, atau kita mau berhenti, atau berubah, atau kompromi. Nah, ini dia, manusia seringkali gagal. Kesetiaannya tidak mampu dipertahankan selama-lamanya. Ya, sebagai pegawai kerja di kantor, dia berkata, sudah 3 tahun aku tunggu naik gaji. Sudah 3 tahun aku menunggu janji bos digenapi padaku. Tapi sampai sekarang tak kunjung datang. Sudahlah, buat apa aku setia-setia lagi? Aku mau sama dengan orang lain aja lah. Ya, aku tidak mau setia-setia lagi. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang realistis yang dihadapi setiap manusia. Oleh karena itu, kesetiaan manusia selalu bisa terkoreksi. Selalu bisa mengalami perubahan. Bahkan kesetiaan manusia bisa berhenti. Namun apa kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 16
ayat yang ke-10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita sudah setia, sudah sekian lama setia, betapa sayang. Hanya karena sesuatu hal dan hal lain, apalagi yang picisan, yang remeh-temeh, yang tidak prinsipil, lalu kita berubah setia, atau kita kandas kesetiaan kita, dan kita biarkan, kita berhenti, tidak mau setia lagi. Itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Tuhan katakan, kalau kita setia dalam hal kecil, kita juga akan setia dalam hal besar. Kita setia dalam hal kecil, kita juga akan dipercayakan juga untuk hal-hal yang besar. Ya, terkadang dalam kenyataan ada orang yang meragukan, bahkan berkata, Tuhan yang telah tidak setia lagi padaku. Padahal inti masalah sebenarnya terletak pada dirinya sendiri, yang telah berubah setia, bahkan tidak setia lagi kepada Tuhan. Sehingga sudut pandang dan cara menilai kesetiaan Tuhan itu juga ikut menjadi tergeser dari standar yang seharusnya. Apapun penilaian dan perkataan orang, kesetiaan Tuhan tetap tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak terbatas, bahkan tidak pernah berakhir, walaupun manusia tidak setia lagi. Ya, Roma pasal 3 ayat 3 berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, Anda bisa menjawab sendiri. Ya, kesetiaan Tuhan sungguh mutlak berbeda dengan kesetiaan manusia. Sekalipun dari awal mula penciptaan sampai pada saat manusia tidak setia dalam menaati perintah Tuhan, bahkan sampai dengan saat ini, manusia zaman now apalagi, lebih-lebih lagi tidak menaati perintah Tuhan, baik secara kualitas maupun secara intensitasnya. Kesetiaan Tuhan tetap teruji dan terbukti. Tuhan tetap setia selamanya. Ya, sebagai umat percaya, kita telah beberkan semua perbedaan antara kesetiaan manusia dan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu tidak sama dengan kesetiaan manusia. Kesetiaan Tuhan adalah dapat teruji, dapat terbukti, dia setia selama-lamanya. Ya, di tengah-tengah realita kehidupan, manusia yang kesetiaannya semakin mengalami degradasi atau kemerosotan atau penurunan. Adalah baik dan bijak jika Anda dan saya mau bertekad untuk belajar dan kejar agar kesetiaan kita dapat tampil beda dengan umum, dan setidaknya kita mau berusaha sebagai anak-anak Tuhan yang sedang menuju kepada kesempurnaan dalam segi kesetiaan. Belajar dari Rasul Paulus. Dia berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebagaimana Tuhan setia, saya sebagai anak Tuhan, saya juga mau untuk setia selamanya. Itu yang harus menjadi tekadmu, tekadku hari ini. Dan kiranya apa yang disampaikan menjadi satu masukan dan suatu pembelajaran buat kita semua. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Baiklah, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu mengenai kesetiaan-Mu yang telah kami sampaikan dari awal hingga akhir daripada pembahasan hari ini. Engkau yang akan sempurnakan Tuhan, sehingga kami boleh membuat suatu perbandingan yang tegas dan jelas. Memang betul kesetiaan manusia dan kesetiaan Tuhan tidak pernah sama. Dan kami jauh dari sempurna. Kami mau belajar Tuhan untuk menuju kepada kesempurnaan, supaya kesetiaan yang Engkau inginkan, harapkan dari kami boleh tetap mempertahankannya, berjuang, mengejar untuk menuju kepada kesetiaan yang setidak-tidaknya mencapai apa yang Engkau inginkan dari kami. Tolong kami Tuhan, sekalipun orang lain tidak setia lagi, kami tetap mau setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, biar Engkau sempurnakan apa yang telah hamba-Mu sampaikan, dan semuanya akan berguna besar bagi semua umat-Mu yang mengikuti acara All by Grace kali ini. Damai sejahtera-Mu akan Kau curahkan dalam hidup kami sekalian. Kasih setia-Mu tidak pernah akan berkurang dalam kehidupan kami, bahkan kesetiaan-Mu yang akan terus memelihara kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa mengingat kesetiaan Tuhan tak terbatas, tak berubah, dan tak pernah berakhir. Nah, kami pun mau belajar untuk menuju kepada kesetiaan sedemikian. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saya mau berdoa untuk Anda sekalian hari ini. Mungkin kebetulan apa yang kau dengar tentang contoh-contoh mengenai kesetiaan manusia yang mengalami tantangan, mengalami pergumulan, apakah akan terus tidak berubah atau harus berubah?
Apakah akan terus berlangsung setia terus atau akan segera berakhir? Nah, ini sedang engkau hadapi kenyataan itu, ya. Engkau perlu didoakan. Ya, saat ini mungkin kau sedang berhadapan dengan atasanmu, pimpinan perusahaanmu, bosmu. Engkau merasa engkau sudah setia, tapi tidak diperhatikan, tidak dihargai kesetiaanmu, dan engkau baru saja ambil suatu tekad. Aku tidak mau setia lagi seperti sedia kala. Aku mau ikut kompromi. Aku mau senyawa dengan orang lain. Perhatikan, saat engkau tidak mampu, ingatlah, bersama Tuhan yang menambahkan kekuatan kepada kita, kita dapat menanggung segala sesuatu. Engkau tetap setia sampai akhir, engkau akan menerima ganjaran yang setimpal pada waktunya. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tidak melihat engkau. Tuhan mengawasi, waktunya tiba, Tuhan membuat semuanya indah bagimu. Mungkin juga engkau seorang ayah, atau seorang ibu, atau seorang suami, atau seorang istri yang sedang mengalami tantangan. Apakah aku mau terus setia atau tidak? Dan engkau perlu didoakan. Saat ini, mari masing-masing dengan kasus demi kasus, ataupun tekad demi tekad yang pernah engkau sudah lakukan, tapi tekad itu tekad yang tidak baik. Karena engkau ingin berubah setia. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, supaya kesetiaan yang telah engkau lakukan, bisa engkau terus berlangsung sampai akhirnya kesetiaanmu menjadi sempurna. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang mengalami tantangan dalam hal kesetiaan. Baik kesetiaan dalam hal keuangan, kesetiaan dalam hal suami istri, kesetiaan antara orang pegawai bawahan dengan atasan, bos dengan pegawai, atau kesetiaan sebagai jemaat dengan pemimpin yang ada. Tuhan percayakan kepada kami sebagai jemaat, dan kesetiaan kami kepada Tuhan lebih-lebih. Tuhan, tolong kami Tuhan, saat kami sudah mengambil keputusan yang salah, kami ingin berubah setia, kami ingin tidak setia lagi Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa setelah dia mendengar akan pengupasan ini. Walaupun secara umum memang banyak orang mengalami hal sedemikian, namun kami anak-anak Tuhan, kami harus tampil beda. Kesetiaan yang Tuhan harapkan dari kami adalah kesetiaan yang tetap setia dan berlangsung langgeng, dan kami mau tetap setia sampai akhir. Tuhan, tolong Tuhan, kami pegang janji-Mu, kami akan dapat menanggung segala perkara bersama Engkau Tuhan yang menambahkan kekuatan kepada kami. Saat kami tidak mampu lagi, saat kami merasa kepayahan, kami ingin lepaskan segala nilai-nilai yang baik. Tuhan, Engkau topang dan tolong supaya kami boleh bangkit kembali, kami dimampukan kembali untuk tetap bersetia sampai akhir, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berlaku setia kepadamu dan setia dengan pemimpin-pemimpin maupun atasan kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami beroleh kekuatan kembali untuk bersetia sampai akhir. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan engkau telah setia sekian lama, bergumul dengan masalah ekonomimu yang begitu pelik, hutang tidak mampu dibayar lunas sampai hari ini, dan engkau tetap bergumul karena engkau harus memikul beban bunga yang begitu besar. Boleh kata, kalau jual semua pun engkau tidak mampu bayar lunas hutangmu sekian besar. Apakah engkau demikian orangnya? Kalau engkau demikian orangnya, bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau engkau telah setia sekian lama, engkau bergumul dan setia berdoa, berharap, percaya, namun sampai hari ini Tuhan belum memberikan jalan keluar yang tuntas bagimu, tetap harus setia. Engkau akan lihat yang bersetia sampai akhir, Tuhan akan nyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ya, kita berdoa dengan persisten,
Kita berdoa dengan bertalu-talu dan tak henti-hentinya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari taruh dua tanganmu di atas dadamu untuk engkau yang sedang berada dalam keadaan pergumulan ekonomi, keuangan, atau sedang dalam keadaan hutang tidak mampu bayar. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sudah setia mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan pasti buka jalan, namun sampai saat ini belum kelihatan jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong dia tetap setia mengandalkan Engkau, tidak mau kompromi, tidak mau tercemar oleh apapun kata orang di dunia ini, ataupun segala pencemaran dunia yang ingin membuat kami berubah setia, lalu kami kompromi melakukan yang salah. Tuhan, saat ini Engkau lakukan mujizat sehingga kami kembali bersetia kepadamu, mengandalkanmu, dan kami percaya janji firman-Mu berkata, kami berdoa tak henti-hentinya, maka Tuhan pasti akan menjawab kami. Tuhan, kami pegang janji-Mu jika kami percaya, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat ini kami berdoa, semua mereka yang sedang bergumul dengan masalah hutang, bahkan semuanya yang dijual pun dia tidak mampu membayar hutang sekalipun, kami percaya setia sampai akhir. Engkau akan memberikan upah padanya, dan Engkau bukakan jalan yang hidup, yang baru, yang tak terpikirkan oleh kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau sedang cenderung, bahkan engkau sudah rencanakan langkah-langkah untuk menuju kepada perbuatan-perbuatan yang akan menodai kesetiaanmu dengan pasangan hidup. Engkau orangnya. Lebih baik cepat bertobat, minta Tuhan teguhkan imanmu, tetap setia sama komitmen. Saat engkau diberkati, engkau berjanji setia. Kenapa sekarang tidak setia? Dengan ketidaksetiaanmu, sekali terbongkar, engkau akan dipermalukan. Dan kau harus tahu, kalau Tuhan tetap setia, bersabar, menantimu kembali. Hargai kesabaran, kemurahan Tuhan adalah menuntunmu kepada pertobatan. Ya, engkau orangnya. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk mereka yang mengalami pergumulan berat soal kesetiaan dengan pasangan hidup, mereka sedang melakukan langkah-langkah, bahkan sudah lakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaannya kepada pasangan hidupnya. Saat ini Tuhan, saat Engkau memberikan kasih karunia, Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka, Engkau sanggup mengubahkan mereka, Engkau sanggup memberikan pencerahan, penyadaran sampai tuntas, dan dia harus berani bertekad dan berkata, daripada Tuhan bongkar kasus ataupun perbuatan-perbuatannya, dia tidak ada muka lagi di hadapan orang. Tuhan, biar dia cepat bertobat, dan Tuhan selamatkan pernikahan mereka, kasihani mereka, bukakan jalan sehingga mereka boleh dipersatukan kembali dan boleh sungguh-sungguh satu sama lain kembali setia menjalani kehidupan pernikahan sampai akhir. Tuhan, lakukan mujizat ini. Bagimu tidak mustahil. Saat anggur kehabisan, Engkau sanggup membuat anggur dari air yang tawar menjadi anggur manis yang nomor wahid. Engkau sanggup memulihkan segala hubungan yang retak, segala persepsi yang salah. Engkau bisa koreksi, Engkau bisa memberikan pencerahan supaya kami boleh segera sadar dan berubah dan diselamatkan Tuhan. Puji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima mujizat. Haleluya. Amin. Buat Anda
yang sudah sekian lama hidup, masih tetap hidup, walaupun kata orang awam, ada kebocoran jantung. Ya, antar klep jantungmu ada masalah. Percayalah, walaupun orang lain harus operasi dan mengalami hal yang fatal, bahkan kematian pun bisa terjadi, saat ini sekalipun kedokteran maju, memang perlu dia lakukan operasi dan dapat tertolong. Namun engkau terbentur dengan ketakutanmu terhadap namanya operasi, bahkan terbentur dengan biaya dan pertimbangan lainnya. Dan engkau ingin mengharapkan mujizat dari Tuhan untuk menyembuhkan bagian jantungmu yang ada masalah. Saat ini, taruh tanganmu di atas dadamu dan berdoa, percaya. Tuhan, aku mau berdoa untuk yang ada masalah soal jantung mereka. Ada yang berkata itu namanya jantungnya bocor. Ada yang berkata itu klep jantungnya, pernapasannya ada masalah. Dan sementara orang-orang awam yang diketahui ada yang mengalami hal-hal yang fatal dan harus operasi dan lain sebagainya. Namun saat ini hamba berdoa untuk mereka yang ketakutan dengan operasi, terbentur dengan biaya soal operasi, dan saat ini dia mau mengharapkan mujizat terjadi. Saat ini aku berdoa, Tuhan, klep jantungnya kau beresin, Tuhan. Karena seluruh organ tubuh ini adalah ciptaanmu, engkau sanggup. Di saat manusia tiada jalan, engkau sanggup mengadakan jalan. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun yang manusia, kedokteran apapun sudah angkat tangan. Engkau sanggup menyembuhkan. Dan saat ini aku berdoa, engkau yang berjanji, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini klep jantungnya dibuat Tuhan jadi normal kembali dan sembuh, dan tidak harus pergi operasi lagi, mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terima kesembuhan. Haleluya, glory, haleluya, amin. Ya, saya berdoa untuk orang yang mengalami epilepsi. Ya, epilepsi dan engkau bisa kejang-kejang dan lain sebagainya. Saat ini kita berdoa, mari engkau imani orang-orang yang sakit epilepsi. Aku berdoa, Tuhan, mereka yang sakit epilepsi, ayan atau kejang-kejang, Tuhan, aku berdoa saat ini, engkau lakukan mujizat saat ini. Aku proklamirkan dalam nama Yesus, epilepsinya sembuh, kejang-kejangnya hilang dan tidak terjadi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh dan sembuh. Dalam nama Yesus, jadi sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan yang kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Mari umat Tuhan semua, engkau dengan segala kebutuhan, keperluan, pergumulan, masalah, ataupun sakit penyakit yang kau sedang gumuli, engkau mau didoakan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa. Tuhan, segala apapun kebutuhan, kerinduan, pergumulan, masalah, sakit penyakit yang sedang anak-anakmu mengalami, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang janjimu yang berkata, tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami orang percaya tumpang tangan, orang percaya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apapun permasalahan, kebutuhan, kerinduan, pergumulan, ataupun sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu
Tuhan Yesus lakukan mujizat di tengah-tengah kami, memberkati setiap orang yang percaya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah dijamah dan disembuhkan, dipulihkan dan ditolong Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace kali ini Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Juru Selamat manusia. Tuhan, Engkau yang senantiasa akan berkemurahan kepada setiap pemirsa, siapapun dan dimanapun kami berada, setiap saat. Tuhan, saat kami berseru kepada nama-Mu, Engkau jawab dan Engkau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terpikirkan oleh kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya sebelum kami berpisah, mari Tuhan curahkan berkat-Mu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus, dan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus akan senantiasa menjadi berkat bagi kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, sampai jumpa kembali di All by Grace minggu depan, Jumat sore jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.